Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dia. Kali ini kita akan bahas perbedaan akuntansi lindung nilai untuk lindung nilai wajar atau fair value dengan lindung nilai arus kas atau cash flow ya. Dimana kasusnya adalah kasus kontrak forward atau instrumen yang digunakan adalah instrumen kontrak forward atau forward kontrak. Nah, ini kasusnya. Di sini untuk kasus dengan nilai wajar, PT Antam itu adalah sebuah perusahaan yang mengolah minyak. Jadi dia membeli minyak mentah untuk dirubah menjadi gasolin ya, minyak, dan kemudian dijual. Nah, PT Antam tuh biasanya mengolah minyak itu segera setelah dia membeli minyak mentah. Namun pada saat ini factory-nya lagi breakdown, jadi lagi ada masalah di pabrik sehingga tidak bisa mengolah dan baru bisa mengolahnya 6 months, 6 bulan kemudian. Nah, karena perusahaan sudah memiliki 100.000 minyak mentah, 100.000 barrel ya minyak mentah, maka tidak ada garansi apakah nilai minyak mentah tadi akan menjadi naik atau malah turun atau malah menjadi worthless, tidak bernilai sama sekali ya. Oleh karena itu, as a result, hasilnya Antam itu mempertimbangkan untuk melakukan kontrak derivatif, yaitu untuk menjaga nilai dari net investmentnya, investasinya dalam persediaan 100.000 barrel. Nah, Antam kemudian membuat kontrak forward dengan Bro untuk menjual ya, karena tadi dia sudah memiliki persediaan, maka dia membuat kontraknya adalah perusahaan tadi bisa dijual. Nah, apapun yang terjadi di 6 bulan kemudian, maka ditetapkan di sini harga minyaknya adalah sebesar 90 per barrel. Ini adalah kontrak forwardnya ya, 90 per barrel. Dan saat ini nilai buku dari minyak mentah yang dimiliki adalah 86, yaitu 86 per barrel, sehingga kalau 100.000 menjadi 8.600.000 nilai bukunya saat ini. Nah, tanggal 1 November ketika kontrak ini ditandatangani, tidak ada entry, tidak ada jurnal yang dibuat. Mengapa? Karena pada tanggal ini tidak ada kas yang dibayar atau kas yang diterima terjadi ya, belum ada kejadian ini gitu. Karena belum kontraknya kan belum berjalan, ini masih ditandatangani. Jadi masih menjadi komitmen pasti ya. Nah, kontrak ini sendiri jatuh waktu atau jatuh tempo adalah 30 April 2021 atau 6 bulan kemudian dari 1 November 2020. Nah, nilai dari minyak itu dihedgingkan karena takut nilai wajarnya itu berubah karena adanya perubahan waktu, jadi perubahan nilai wajar dari persediaan. Sedangkan di kasus untuk lindung nilai arus kas, maka PT Antam masih Antam juga. Di sini dia mengantisipasi untuk memproduksi atau menjual minyak 6 bulan kemudian. Jadi di sini minyaknya belum ada, tetapi perusahaan itu mengantisipasi dia akan memproduksi dan menjual minyak. Nah, untuk memproduksi tadi biaya produksinya adalah 86 per barrel atau 8.600.000 harga perolehannya. Jadi harga pokok produksinya adalah 8.600.000. Nah, Antam kemudian membuat perjanjian juga dengan Bro untuk mengunci bahwa nanti nilai dari penjualannya adalah $90 per barrel ya. Jadi Antam akan menjual ke pasar minyak dengan harga pada saat pasar itu terjadi, sehingga perbedaan antara harga pasar pada saat 6 bulan kemudian dengan harga perjanjian kontraknya, kalau harganya itu naik, misalkan harga di pasar adalah 92, maka perusahaan akan menjual ke pasar 92, yang $2 per barrelnya itu akan dibayarkan ke Bro. Tetapi kalau nanti harganya menjadi 85 misalkan,
maka 5 dolarnya itu akan diterima dari bro. Karena perusahaan akan menjual ke pasar 85, karena sudah janji 90 sesuai kontrak, maka yang 5 itu akan diterima dari bro supaya tetap harganya 90. Jadi di sini seperti dikatakan di sini, ini adalah cash flow hedge. Kenapa? Karena perusahaan berusaha attempting to control. Jadi mengendalikan dampak dari fluktuasi harga di fluktuasi untuk arus kas masa depan dan penjualannya. Oleh karena itu, hedging ini dianggap sebagai hedging arus kas karena dia adalah untuk menghedgingkan anticipated atau forecasted transaction. Jadi transaksi yang masih diantisipasi dan masih diperkirakan. Kan transaksinya jadi kan jual produksi dan jual ini ya, jual minyak. Ya kan? Ini masih diantisipasi gitu. Sedangkan forwardnya ini adalah untuk melindungi antisipasi tadi. Kalau terjadi perubahan fluktuasi harga. Oke. Nah, kontrak ini sendiri makanya disebut sebagai kontrak ini highly effective ya. Highly effective itu artinya melindungi apa yang memang ingin dilindungi. Instrumennya tadi. Jadi forward kontrak ini untuk melindungi 100.000 barrel dengan harga yang sudah ditetapkan di masa depan. Nah, forward kontrak ini ditandatangani 1 November 2020 dan akan berakhir 6 bulan, yaitu 30 April 2021. Sama seperti hedging untuk nilai wajar, asumsikan bahwa harga pada tanggal 90, jadi harga minyak tanggal 90, harga pasar minyak tanggal 1 November adalah 90 per barrel. Nah, kontraknya juga adalah 90 per barrel. Maka tidak ada yang namanya entry ya untuk tanggal 1 November 2020 karena antara harga pasar tanggal 1 November dengan harga kontrak adalah sama. Jadi tidak ada jurnal karena nilai kontraknya masih 0. Nah, karena berlalunya waktu yaitu 6 bulan, maka dipertimbangkan adanya time value of money ya, yaitu nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang adalah nilai yang diterima atau yang diperjanjikan antara perusahaan Antam dengan bro. Maka di sini menggunakan nilai kalau bunga wajarnya adalah 12% per tahun ya, asumsinya ya. Oke, ini perbedaannya antara hedging arus kas dan hedging nilai wajar. Bagaimana akuntansinya? Nah, sebelumnya kita lihat dulu garis waktu ya. Di sini ada garis waktu. Ada 1 November. Ini adalah pada saat kontrak ditandatangani, yaitu dengan 90 per barrel. Kemudian 31 Desember ini adalah tanggal pelaporan, tanggal neraca. Maka juga harus menggunakan nilai wajarnya kan. Nilai wajarnya sekarang 92 atau nilai pasarnya 92. Kemudian 31 Maret juga dibuatkan nilai wajar atau nilai pasar karena Antam ini membuat laporannya adalah 3 bulanan. Jadi triwulanan ya, 3 bulan sekali dia buat laporan. Kalau enggak ini enggak perlu ya. Tapi kalau dia buat, maka harus dibuatkan berapakah nilai wajar pada tanggal pelaporan. Ini interim report. Kemudian 30 April pada saat settlement date atau tanggal penyelesaian, nilai minyaknya adalah 87,5 per barrel. Nah, bagaimana sekarang untuk akuntansi untuk lindung nilai wajar? Sudah dikatakan 1 November tidak ada entry ya, tidak ada jurnal karena tidak ada kas yang dibayar atau kas yang diterima pada tanggal ini. Sedangkan di posisi di kasus untuk transaksi hedging cash flow atau arus kas juga tidak ada tanda tangan karena nilai kontrak itu nilainya masih 0. Kenapa 0? Karena tadi harga atau nilai pasar dari minyak 90 pada tanggal ini dan nilai kontraknya juga 90. Kemudian 31 Desember kan harganya berubah nih menjadi 92. Nah, karena harga berubah dari 92 padahal kan sudah berjanji dengan broker harganya adalah 90.
Sehingga ada selisih sebesar 2 yang harus dibayarkan oleh Antam kepada broker. Ya. Dikalikan dengan 100.000 barrel ya. 100.000 barrel. Mohon maaf ini nulisnya agak sulit karena pakai mouse ya. Jadi 200.000. Jadi akan dibayarkan ke broker ya. Nah, karena perusahaan sekarang harus membayar ke broker, maka forward kontraknya adalah posisinya harus membayar, yaitu hutang liabilitas. Nilainya menggunakan NPV dengan cara ini 12% tadi per tahun dibagi 12, yaitu menjadi cuman 1% per bulan untuk 4 bulan. 4 bulan itu dihitung dari Desember ke tanggal penyelesaian kontrak, yaitu April. Jadi Januari, Februari, Maret, April 4 bulan ya. Caranya adalah 200.000 dibagi dengan 100% ditambah 1% pangkat 4 bulan. Ketemunya 192, 196. Jadi perusahaan nanti nilai sekarang dari yang harus dia bayarkan 200.000 di 4 bulan kemudian itu adalah 192, 196. Ini dianggap sebagai rugi karena kan sekarang perusahaan harus membayar ke bro. Ya. Jadi loss pada kontrak forward, lawannya kredit adalah kontrak forward yang merupakan kewajiban karena harus membayar. Sedangkan dari sisi persediaan, kan nilai wajarnya berubah juga sesuai dengan nilai di tanggal 31 Desember yaitu 92. Sehingga 92 dikurangi 90 dikalikan 100.000 adalah 200.000. Persediaan pada untung persediaan sebesar 200.000 karena nilai persediaan sekarang naik sebesar 200.000. Nah, sedangkan kalau akuntansi untuk arus kas 31 Desember 2020 masih sama ya, harganya tetap sama karena kasus yang sama selisihnya, maka perusahaan juga tetap ya. Kalau harga tetap bertahan 92 sampai nanti 30 April, maka perusahaan pada posisi 31 Desember itu memiliki kewajiban kepada bro to pay ya, untuk membayar kepada bro, karena untuk membayar maka forward kontraknya adalah kredit sebesar 192, 196 dengan NPV ya, nilai net present value ya. Nilai sekarang dari 200.000. Nah, lawannya adalah OCI, Other Comprehensive Income. Jadi lawannya di sini kalau kita melakukan cash flow karena transaksinya sendiri belum terjadi. Ingat, transaksinya adalah transaksi penjualan ya. Tadi transaksi dengan dia akan menjual minyak. Sedangkan ini kan derivatifnya untuk forwardnya. Jadi karena transaksi belum settle, belum selesai, maka terjadi perubahan nilai di masa depan, ini harus dimasukkan ke dalam OCI ya. Itu perbedaannya sih kelihatan jelas ya. Nah, sekarang bagaimana dengan di 1 Maret 2021, yaitu pada saat interim laporan 3 bulanannya ya. Di laporan 3 bulanan ternyata harganya sekarang menjadi 89. Nah, kalau 89 berarti kan perusahaan ini akan menerima 100.000. Kenapa menerima? Karena tadi nilai kontrak forwardnya adalah 90. Ya kan? Nah, kalau 90 dikurangi 89, maka per barrelnya akan menerima 1. Ya, karena nilai yang ditetapkan secara kontrak adalah 90. Jadi perusahaan sekarang akan receive, menerima. Kalau tadi dia harus membayar, maka di sini dia akan menerima. Sehingga sekarang kontrak forwardnya menjadi kontrak forward yang posisinya adalah aset, yaitu sebagai receivable ya. Sehingga kontrak forward tadi yang 31 Desember yang posisinya adalah sebagai kewajiban harus membayar, sekarang menjadi harus menerima. Sehingga yang tadi yang posisi liabilitas itu harus dikurangi, dihapus ya. Dihapus, ini jurnal untuk menghapus kontrak forward di 31 Desember. Karena nilainya berubah, sekarang turun dari nilai kontrak
yang 90 dolar. Masih tinggal 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Yaitu ini 31 Maret sampai 30 April tanggal settlement. Oke. Nah, bagaimana dengan persediaannya? Persediaan sekarang kan berubah nih. Yang semula tadi 92 di 31 Desember 2020 sekarang menjadi 89. Sehingga ada 3 dolar. Ini kan 3 ya. 3 kalikan 100.000 yaitu 300.000. Jadi berkurang nilai persediaannya. Karena nilai persediaan berkurang ada loss on inventory. Harga, berarti nilai buku dari persediaan sekarang adalah, atau nilai tercatat persediaan sekarang adalah 8.500.000. Yaitu 8,6 ditambah 200.000 dikurangi 300.000. Cash flow untuk akuntansi arus kas 31 Maret 2021 itu masih sama ya. Karena kan sekarang nilainya itu menjadi ada selisih 3 itu sejak ini ini 300.000 untuk ini ya, untuk persediaannya. Tapi di sini kan belum ada persediaan kalau di sini. Karena kan perusahaan belum memiliki persediaan. Sehingga yang berubah adalah ini tetap sama, yaitu sebesar 90 kurangi dengan 89. Sehingga perusahaan akan menerima dari Bro, antisipasinya adalah sebesar 99.010. Jadi 100.000 dibagi dengan 1,01 pangkat 1, tinggal 1 bulan ya, jadi 99.010. Nah, sekarang OC-nya adalah 291.206. Jadi kontrak forward yang semula di tanggal 31 Desember tadi bersaldo kredit, sekarang didebet dulu untuk menghilangkannya, untuk menghapus, saling hapus ya, menghapuskan, dan kemudian dimunculkan kontrak forward yang sekarang sifatnya adalah akan anticipate receiving ya, untuk menerima sebesar 99.010. Ini dia. Nah, di cash flow ada jurnal tambahan, di mana ini adalah jurnal untuk settlement terhadap kontrak ya. Kalau jurnal sebelumnya adalah karena dia menjual 100.000 barrelnya, sekarang settlementnya adalah mendapat 250 dari Bro. Jangan lupa ada sisa OC. Jadi OC tadi kali jurnal yang sudah ada sebelumnya masih bersaldo kredit 99.010 kan, sehingga OC-nya didebet, dan penjualan juga bertambah karena mendapatkan dari Bro, dan forward kontraknya juga dienolkan 99.010. Sehingga di kasus cash flow ini perusahaan itu sebetulnya strateginya itu sudah sesuai ya. Jadi perusahaan itu sebetulnya sudah memperkirakan bahwa dia akan menerima 90 per barrel apapun yang terjadi. Meskipun harganya nanti naik atau harganya turun, tetap perusahaan akan menerima 90. Oleh karena itu, perusahaan sudah memperkirakan gross profit laba kotor dipastikan adalah sebesar 400.000 untuk 100.000 barrel. Ya, jadi ini sudah memastikan, karena kan kalau dia dapat 90 ternyata sedangkan HPP-nya adalah 86, maka pasti perusahaan akan mendapatkan gross profit sebesar 400.000 untuk 100.000 barrel. Berapapun nilai dari minyak. Kalau nilai minyak tadi adalah bukan sebesar 87,5 tapi sebesar 95 misalkan, perusahaan tetap, karena kalau dia 95 berarti di sini kan kalau turun perusahaan akan menerima karena ada tagihan ke kontraknya. Tapi kalau jadi 95 maka perusahaan harus membayar kepada Bro atas kenaikan nilai kontrak. Ya, sehingga di sini arus kasnya di sini sudah bisa diperkirakan
bahwa perusahaan akan mengalami rugi gross profit, bukan rugi ya, memastikan gross profitnya adalah sebesar 400.000. Nah, bagaimana dengan arus hedging untuk nilai wajar? Nilai wajarnya ini disebut sebagai hedging yang efektif. Kenapa efektif? Kita lihat di sini. Ini kontrak ini secara keseluruhan itu sudah disettle atau diselesaikan secara neto. Jadi di sini 0 ya. Efektif artinya udah saling hapus. Efek saling hapusnya 100% di sini sudah bisa di-nolkan. Jadi persediaan Antam itu ini ya. Ini adjustment untuk persediaan. Ini adalah adjustment untuk kontrak forwardnya 31 Desember 2020 tadi sudah dibahas ya. Kemudian 31 Maret dan seterusnya. Maka di persediaan ada adjustment berkurang sebesar 250.000, sementara di kontrak forwardnya ada adjustment bertambah 250.000. Ini yang disebut sebagai di settlement neto ya, atau effective hedge. Nah, itulah antara hedging fair value dengan hedging cash flow. Nah, sumbernya ini saya ambil dari bukunya Wims, Anthony, dan Bettington dan Smith, Advanced Accounting, edisi ini ya, edisi 13, edisi global. Oke. Nah, mudah-mudahan jelas. Terima kasih, dan sekali lagi, never compromise your integrity. Pertahankan integriti saudara dalam apapun di kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.